merespons sikap Presiden Marcon, semoga AHY, Partai Demokrat gak cuma beretorika. Ditulis oleh Widodo SP di siwa.com. Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY, Ketua Umum Partai Demokrat, akhirnya bersuara juga terkait sikap dan pernyataan Presiden Prancis Emmanuel Macron yang dinilai menyudutkan Islam dan membiarkan penerbitan ulang karikatur Nabi Muhammad SAW oleh majalah Caroline Hebdo sebagai tindakan yang tidak bisa dibenarkan. Begini ucapan Mas AHY seperti dikutip dari cuitan akun Twitter @AgusYudhoyono pada Kamis 29 Oktober 2020. Dilihat dari aspek apapun, sikap Macron tetap tidak bisa dibenarkan. Sebagai pecinta demokrasi, saya berharap Prancis sebagai negara demokrasi yang mapan mampu menjadi contoh yang baik dalam perlindungan dan penghormatan terhadap hak-hak kelompok minoritas. Jangan membiarkan kontroversi ini berlarut-larut dan ditimbulkan hal-hal tidak produktif di tengah pandemi. Tak lupa, AHY juga menyebut bahwa sebagai negara dengan jumlah populasi Islam terbesar di dunia, Indonesia memiliki tanggung jawab moral untuk turut menyuarakan aspirasi umat Islam lain di dunia. Oleh karenanya, AHY mengajak agar saudara-saudara umat Islam untuk menahan diri dan tidak terprovokasi. Mari kita buktikan, Islam sebagai rahmatan lil alamin membawa rahmat dan pesan damai bagi dunia, ujar AHY memungkasi cuitannya. Saya nggak terlalu ingin menanggapi soal pernyataan Presiden Macron, karena sudah dibahas oleh penulis-penulis lain. Meski saya merasa Macron tidak bisa sepenuhnya disalahkan sebagai orang nomor satu di Prancis yang ingin melindungi negeri dan membuat keputusan yang dianggapnya terbaik. Tetapi saya mau lebih fokus untuk sedikit mengupas kalimat-kalimat bagus ala AHY yang agak-agak mirip dengan Pepo SBY kalau memberi pernyataan. Pertama, saya kurang setuju kalau Mas AHY bilang dilihat aspek apapun, sikap Macron tetap tidak bisa dibenarkan. Sebagai ketum Partai Demokrat di Indonesia yang sama sekali tidak ada sangkut pautnya dengan pernyataan maupun kebijakan dari Prancis, kurang tepat atau terkesan menggurui. Memangnya dia siapa? Kok bisa menilai dari aspek apapun, sikap Presiden Macron tidak bisa dibenarkan? Kedua, Prancis dianggap belum mampu menjadi contoh negara demokrasi yang baik terhadap perlindungan dan penghormatan hak-hak kelompok minoritas. Rasanya tidak juga seperti itu kok. Dibukanya negeri itu terhadap para imigran menjadi bukti bahwa Prancis justru ingin memberi perlindungan kepada mereka yang merasa tidak aman di negara mereka sendiri. Ketiga, kali ini saya agak setuju dengan AHY menyebut bahwa sebagai negara dengan populasi Islam terbesar di dunia, Indonesia kudu menyuarakan aspirasi umat Islam lain di dunia. Agak setuju, karena ada cuitan sekaligus pernyataan aspirasi seperti apakah yang disuarakan? Kalau aspirasi terkait kedamaian, saling menghormati, bertoleransi, dan jika harus menyampaikan protes tetap dilakukan secara elegan, ini saya masih setuju. Namun maaf, kalau model aspirasi yang hendak ditunjukkan adalah wajah yang tidak menunjukkan bahwa Islam sebagai rahmatan lil alamin, berhati-hatilah agar jangan sampai kesan negatif ini yang muncul dari Islam di Indonesia. Akhirnya, meski apa yang dicuitkan oleh Mas AHY memang terdengar cukup baik, namun alangkah lebih baiknya jika beliau sebagai ketum Partai Demokrat dapat mendaratkan cuitannya lewat tindakan-tindakan nyata di Indonesia. Alih-alih fokus pada Prancis dengan sebegitunya. Sedangkan masih banyak hal yang perlu diselesaikan bersama di negeri ini. Kalau bisa, kalau benar-benar mau, jadikan saja Partai Demokrat yang terdepan untuk melindungi hak-hak minoritas di negeri ini, agar Indonesia dapat menjadi contoh demokrasi yang baik, mencegah dengan segala daya dan upaya agar masyarakat tidak mudah terprovokasi. Juga jangan sampai ada kader yang memprovokasi seperti yang pernah terjadi dan membawa umat Islam di negeri ini agar benar-benar dapat membawa rahmat dan pesan damai. Setidaknya berjuanglah melalui parlemen di tingkat daerah sampai pusat untuk membuktikan bahwa Partai Demokrat benar-benar berjuang untuk kepentingan rakyat dan kebaikan negeri ini, bukan sekedar upaya untuk meraup suara atau menaikkan elektabilitas yang terbilang cukup nyungsep belakangan ini. Pokoknya jangan hanya berretorika, tetapi harus ada tindakan nyata. Jika hal tersebut dapat dilakukan di negeri ini, niscaya suara yang akan dibawa untuk menyalurkan aspirasi di tingkat internasional juga akan lebih didengarkan.
Bahkan, suatu saat saya yakin dapat menjadi penentu keputusan penting bagi perdamaian dunia ini. Tak hanya bagi negara-negara dan mayoritas muslim di seluruh dunia. Sekian dulu berita hari ini. Jangan lupa di like, komen, dan subscribe agar Anda tidak ketinggalan informasi menarik dan terupdate lainnya dari channel Daily News.